Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Alis Indak Tinggal. Pada kesempatan ini saya akan mengganti bushing atau lahar dinamo mesin cuci ya. Ini dikarenakan kemarin udah diganti kapasitor tidak nyala dan cek kabel juga oke di hambatannya, dan saya putuskan ini kemungkinan di yang rusak itu di bushing atau lahar ya. Jadi ini udah saya lepas untuk baut-bautnya ya. Ini baut untuk bawaan dari mesin cuci Polytron. Ini paten ya, untuk bautnya paten ya, harus di gerinda atau di palu ya, dihancurkan untuk baut kelingnya ya. Oke ya, ini kemarin udah saya copot bautnya, sekarang tinggal dipasang ya, dikarenakan bushingnya baru nyampe. Oke, kita akan memulainya. Ini pertama kali kita lepas dulu untuk kabel yang di dalam casingnya ya. Oke, jika sudah, kita memulai untuk melepas rumah bushingnya ya, atau rumah laharnya. Jadi rumah laharnya itu ini sungguh sangat keras ya. Kalau cuman pakai obeng kecil kayak gitu mah kayak kurang kuat ya. Kalau yang bagian bawah itu kita harus memakai pahat ya. Oke, pahat dan palu saya seperti ini ya. Oke, ini saya seperti ini harus hati-hati juga ya, supaya tidak menghancurkan atau mematahkan si gigi atau pengait yang ke rumah bushingnya atau laharnya ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai mentok ya. Oke, seperti ini ya untuk melepasnya ya. Jadi saya harus pakai kaki dan tangan, pahat, palu juga ya. Oke, saya percepat ya untuk rekamannya. Oke, ini udah lepas ya untuk mengunci laharnya. Selanjutnya kita lepas untuk rumahnya ya. Oke, jika udah lepas, ini udah lepas, kita ambil untuk lahar atau bushing yang baru ya. Ini kebetulan di saya itu untuk asnya itu sekitar 12 mili ya, 12 mili. Ini seperti ini ya. Jadi harus dicoba dulu. Ini yang lama kita buang dan yang baru kita masukkan ke dalam situ ya. Oke, udah saya taruh di situ. Selanjutnya kita pasang kembali dan kita tutup kembali untuk pengunci laharnya ya. Jadi ini semuanya harus rapat seperti yang tadi. Jika tidak rapat nanti akan oblak ya, dan malah menjadi seret. Oke ya.
Oke, jika udah selesai, ini kita coba untuk memasukkan as rotornya ya. Selanjutnya satu lagi untuk yang bushing bagian atas. Oke, kita sama untuk pengerjaannya sama kayak yang bagian bawah tadi ya. Oke, kita coba untuk melepaskan. Kalau untuk cangkang yang bagian atas itu bisa ya pakai obeng men ya, kita congkel seperti ini ya, tapi akan merusak untuk rumah bosengnya ya. Itu ya, rumah bosengnya akan merusak, tapi kemungkinan tidak jadi masalah ya, karena selama si bosing itu tidak menyentuh si rumahnya itu yang bengkok-bengkok gitu. Oke ya, selanjutnya kita ganti bushing yang lama, kita buang, dan yang baru kita pasang ya. Oke, pasangnya juga harus hati-hati juga kayak yang pertama tadi. Oke, jika ini udah selesai, kita rakit kembali untuk pengkabelannya dan pemasangan lilitan dan rotornya, semuanya kita pastikan tidak ada masalah ya. Jadi kita pasang dengan hati-hati dan semuanya harus sesuai sama yang awal tadi untuk peletakan si cangkang dan lilitan dan rotornya ya. Oke, jangan lupa untuk bagian rumah rotornya, rumah si bosingnya kita kasih oli ya. Oke, udah selesai, kita coba putar-putar. Ini emang rada seret seperti ini karena masih baru ya, seret tapi lancar ya, seret tapi bisa muter tanpa ada gesekan gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba memakai listrik ya. Ini udah ada colokannya. Yang kabel warna merah itu merah dan kuning itu dari PLN merah saya sambungin ke kabel warna biru ke dinamo, dan untuk warna kuning ke kuning PLN, dan untuk kuning dan silver itu kita pasang ke kapasitor yang saya gunakan 12 mikrofarad. Oke, jika sudah selesai, kita coba untuk pengetesannya ya. Mudah-mudahan bisa hidup ya. Ya, ini kita akan coba. Ini harus memakai tang ya, supaya nanti kalau untuk memutar dia akan seperti kaget gitu ya. Oke, kita colokkan ke listrik terlebih dahulu. Oke, ini
berputar lancar ya, tidak ada suara malahan. Ini mantap. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih.